Yamaha Jupiter Z adalah salah satu motor bebek yang sempat populer pada masanya. Di era kejayaannya, motor ini cukup disukai oleh kalangan anak muda berkat tampilan desainnya yang sporty, serta akselerasi mesinnya yang responsif untuk digunakan sebagai tunggangan sehari-hari. Nggak hanya unggul dari segi desain, handling Jupiter Z yang nurut saat diajak manuver, serta mesinnya yang mempunyai banyak potensi untuk dioprek, adalah alasan tersendiri kenapa motor ini banyak dipilih oleh para tuner motor balap. Generasi Yamaha Jupiter mengawali debut pertamanya pada tahun 2000-an awal. Berbeda dari bebek seperti Vega, F1 ZR maupun Crafton yang kala itu desainnya cenderung mengkotak, Yamaha Jupiter generasi pertama tampil mengusung desain futuristik dengan sudut membulat, sedangkan untuk bagian permesinannya menggunakan kubikasi 102cc, SOHC 2 klep dengan transmisi 4 speed, yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 8,1 horsepower dan torsi 8,5 Nm. Generasi kedua motor ini lahir pada tahun 2003. Yamaha merubah namanya menjadi Jupiter Z, yang mana penambahan nama Z yang merupakan alfabet terakhir diartikan bahwasanya motor ini telah mengadopsi teknologi terbaru dan terdepan dari Yamaha. Sesuai dengan filosofi namanya, Yamaha Jupiter Z mendapatkan beberapa upgrade mulai dari segi desain, opsional pilihan velg case wheel, varian strapping yang lebih berwarna, serta kapasitas mesin yang ditingkatkan menjadi 110cc dengan ukuran karbu lebih besar 1 mm. Output tenaganya diklaim mampu menghasilkan 8,8 horsepower dan torsi puncak 9,2 Nm. Oh iya, Jupiter Z generasi ini menggunakan mesin berkode 5TP, dan konon mesin tersebut mempunyai material yang bagus, spare part racing melimpah, dan risetan yang sudah umum di kalangan mekanik balap, sehingga sampai sekarang 5TP ini menjadi salah satu mesin bebek favorit untuk dioprek, baik itu untuk kebutuhan balap drag race, road race, maupun untuk kebutuhan motor grass track. Setelah sukses dengan generasi kedua, 3 tahun berselang, Yamaha merilis generasi ketiga Jupiter Z pada tahun 2006. Versi ini mendapatkan facelift design pada bagian stop lamp, speedometer, dan headlampnya tampil dengan bentuk mirip seperti mata burung hantu, sehingga generasi ketiga ini kerap kali dijuluki sebagai Jupiter Z Burhan. Berkat tampilan desain yang menawan, Jupiter Z Burhan menjadi salah satu motor bebek yang cukup sukses pada masanya, dengan angka penjualannya yang mencapai 500 juta unit di setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Yamaha melakukan perombakan signifikan pada Jupiter Z. Generasi keempat ini hadir mengusung desain yang lebih gambot, dan karena terdapat banyak lekukan di bagian bodinya, Yamaha Jupiter Z generasi keempat ini dijuluki sebagai Jupiter Z Robot, atau dikenal juga sebagai Jupiter Z Salib, sebab lampu belakangnya yang mirip dengan simbol salib. Jupiter Z Robot mendapatkan mesin baru yang telah ditingkatkan kapasitasnya menjadi 113,7cc. Mesin baru ini diklaim lebih irit, namun dari segi tenaganya tidak mengalami peningkatan, dan justru secara bobot motor ini lebih berat 5 kg dari Jupiter Z Burhan. Di sisi lain, Jupiter Z Robot juga mempunyai penyakit bawaan pada saluran vakum keran bensin dan karburatornya, yang membuatnya susah dinyalakan saat pagi hari atau ketika motor jarang dihidupkan dalam jangka waktu yang lama. Nggak heran, beberapa orang yang pernah membandingkan antara Jupiter Z Burhan dengan Jupiter Z Robot, sebagian besar mengatakan kalau generasi Jupiter Z Robot ini kurang begitu memuaskan. Dalam rangka menyambut era motor injeksi, Yamaha menghadirkan generasi kelima Jupiter Z pada tahun 2012, yang mana generasi kelima ini dinamakan sebagai Jupiter Z1. Merevisi kelemahan yang dimiliki Jupiter Z Robot sekaligus mengupgrade teknologi mesinnya, Jupiter Z1 mendapatkan perubahan desain yang terlihat lebih sporty dan compact,
dan juga upgrade besar-besaran pada sektor permesinannya. Di antaranya adalah perubahan pengkabutan bahan bakar dari karbu ke injeksi, penambahan roller rocker arm, lalu bearing baru pada kedua sisi noken as, foregate piston, krek as berteknologi Yamaha YZ, kemudian noken as baru dengan profil lebih padat, sudut klep yang lebih sempit, serta batang klep dengan diameter klep yang ukurannya lebih besar. Dengan adanya perubahan tersebut, volume combustion chamber pada Jupiter Z1 jadi lebih besar sekaligus membuat putaran mesinnya menjadi lebih tinggi, meskipun ukuran stroke-nya lebih panjang dibandingkan diameter pistonnya. Alhasil, output tenaganya pun meningkat menjadi 9,9 horsepower dan torsi puncaknya mencapai 9,8 Nm. Secara performa Jupiter Z1 memang jauh lebih baik, terutama dari segi akselerasinya yang terasa lebih enteng, serta powernya yang terus mengisi dari putaran bawah sampai putaran atas. Untuk segi konsumsi BBM-nya, Jupiter Z1 ini diklaim 20% lebih irit dibandingkan versi terdahulu, sedangkan menurut beberapa review yang pernah saya baca, rata-rata konsumsi BBM motor ini mampu mencapai 49 km per liter. Namun ada pula yang mengatakan kalau Jupiter Z1 ini bisa tembus di angka 60-an km per 1 liter bahan bakar. Dengan adanya kelebihan yang dimiliki, seharusnya Jupiter Z1 adalah motor bebek yang cukup berpotensi untuk menarik minat konsumen, karena beberapa parameter dari sebuah motor bebek entry level sudah sangat terpenuhi oleh motor ini. Namun sayang, karena Jupiter Z1 muncul di era gempuran motor matic yang mengganas, mayoritas peminat motor bebek saat itu mulai mengalihkan minat mereka pada motor matic, sehingga keberadaan Jupiter Z1 perlahan mulai tersingkirkan. Dengan kondisi pasar yang tak memihak lagi pada segmen motor bebek, lantas bagaimanakah kondisi Jupiter Z1 sekarang? Nah, meski telah digempur oleh bermacam skuter matic, sampai sekarang ternyata Yamaha Jupiter Z1 masih tetap awet. Namun arti awet di sini adalah awet dari segi desain maupun mesinnya, karena sejak tahun 2012 silam Yamaha sama sekali tidak melakukan banyak perubahan pada motor ini. Memang pada tahun 2015 Z1 sempat mendapatkan ubahan kecil pada komponen throttle body, tensioner rantai keteng, serta palang velgnya yang dibuat lebih tipis. Namun, selebihnya perubahan Jupiter Z1 yang paling terlihat hanyalah bagian striping dan juga varian warnanya saja. Perkembangannya yang terkesan jalan di tempat seolah membuat Jupiter Z1 seperti dianaktirikan oleh Yamaha, mengingat generasi terdahulu dari motor ini selalu mendapatkan perubahan rutin di setiap 4 tahun sekali. Padahal jika berkaca pada Jupiter Z1 yang dijual di negara lain, misalnya seperti Jupiter Z versi Thailand alias Jupiter RC, versi terbarunya kini sudah mengadopsi cakram depan floating dengan kaliper 2 piston, motif jahitan pada kulit jok, serta suspensi belakang model tabung, yang mana dengan beberapa penyegaran part kecil ini, setidaknya tampilan Jupiter RC terlihat lebih manis. Meski tak mengalami banyak perubahan selama belasan tahun, menurut salah satu petinggi Yamaha, motor ini masih tetap diproduksi. Pasalnya di beberapa daerah seperti di luar Pulau Jawa, Jupiter Z ini kabarnya masih cukup diminati, khususnya di wilayah yang kondisinya tidak memungkinkan untuk dilalui motor matic. Oleh sebab itu, Yamaha masih memproduksi Jupiter Z1 sampai sekarang, meskipun jumlah produksinya tidak sebanyak dulu. Untuk saat ini, Jupiter Z1 yang tertera pada website resmi Yamaha Indonesia dibanderol seharga 19.790.000 alias nyaris menyentuh angka 20 jutaan. Nah, jika teman-teman sudah bosan dengan motor matic atau ingin merasakan bagaimana sensasi generasi terbaru bebek legenda balap ini, mungkin Jupiter Z1 bisa menjadi salah satu alternatif motor bebek pilihan yang layak untuk dipertimbangkan.